selamat siang para pendengar semua, pendengar podcast pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sekaligus relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi muda dan mahasiswa. Nah, yaitu dengan tema reaktualisasi nilai tajdid dari KH Ahmad Dahlan dalam pendidikan dan dakwah masa kini. Nah, sosok itu adalah KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, seorang pembaru yang membawa semangat Islam dalam kemajuan dari 1 abad yang lalu. Kita akan membahas satu-satu dengan nilai-nilai yang baik. Yang pertama bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Era modernisasi dan globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan dakwah Islam menghadapi tantangan baru, mulai dari derasnya arus informasi, perkembangan teknologi, hingga menjadi pedoman hidup. Diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Islam yang lebih kontekstual tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Upaya reaktualisasi tersebut membutuhkan pendekatan yang kreatif, terbuka, dan responsif terhadap dinamika zaman. Disinilah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan memainkan peran penting. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah mengusung misi memurnikan ajaran Islam sekaligus memajukan umat melalui pendidikan, dakwah, dan amal usaha. Dengan semangat rasionalitas dan kemajuan, Muhammadiyah berupaya menjawab tantangan modern sekaligus menghadirkan praktik keislaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Baik, selanjutnya yaitu ada profil singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama asli dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di 1 Agustus tahun 1868 di Yogyakarta. Beliau meninggal atau wafat pada 23 Februari 1923. Kemudian pencapaian utama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yaitu pendiri Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912. Peran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu tokoh pembaruan Islam Indonesia, ulama modernis, pendidik, dan sosial aktivis. Gagasan utama dari beliau yaitu memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah serta mengembangkan pendidikan modern. Kontribusi dari beliau yaitu mendirikan sekolah Islam modern, layanan kesehatan, panti sosial, dan memberdayakan umat melalui amal usaha. Warisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yaitu ada pemikirannya menjadi dasar perkembangan pendidikan, kesehatan, dan dakwah Muhammadiyah hingga kini. Yang selanjutnya yaitu urgensi tajdid pada masa kini. Yang pertama ada perubahan sosial yang cepat. Jadi perkembangan teknologi, pola komunikasi, dan cara beragama itu berubah sangat cepat. Karena itu diperlukan respon keagamaan yang adaptif, tetap berpijak pada prinsip dasar tetapi mampu menjawab kebutuhan zaman agar agama tetap relevan bagi generasi hari ini. Yang kedua ada krisis moral dan banjir informasi. Jadi gaya hidup instan, lemahnya kontrol sosial, serta maraknya hoaks dan polarisasi melahirkan krisis moral, bahkan ekstremisme. Situasi ini menuntut pembaruan pemahaman agama yang meneguhkan Islam sebagai ajaran yang moderat, ramah, dan solutif. Yang ketiga, tajdid sebagai jawaban. Tajdid adalah pembaruan yang menjaga kemurnian ajaran sekaligus menyesuaikannya dengan konteks kekinian. Melalui tajdid, nilai-nilai Islam dapat disampaikan secara relevan, mencerahkan, dan mampu menjawab tantangan sosial modern. Selanjutnya, makna tajdid dalam Islam. Tajdid dalam Islam adalah proses pembaruan ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangannya. Perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip pokoknya. Pembaruan ini mencakup upaya menghidupkan kembali ajaran sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang terlupakan serta membersihkan praktik keagamaan dari penyimpangan. Selanjutnya ada nilai-nilai tajdid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi nilai-nilai tersebut ada rasionalitas dan ilmiah yang berarti mengutamakan pemahaman agama berbasis dalil, akal sehat, dan metode ilmiah. Selanjutnya ada pragmatis dan humanis yang berarti tajdid diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan kemaslahatan manusia. Lalu ada kritis terhadap tradisi stagnan yang berarti menolak taklid buta dan mendorong peninjauan ulang tradisi yang menghambat kemajuan. Lalu ada integrasi iman, ilmu, dan amal yang berarti iman harus diwujudkan melalui pemahaman yang benar dan tindakan sosial yang nyata. Selanjutnya, tajdid dalam pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah memperkenalkan madrasah sebagai sintesis pesantren tradisional dan sekolah ala Belanda dengan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama, tauhid, akhlak, tafsir, dan ilmu umum, matematika, sains, bahasa. Integrasi ini menolak dikotomi ilmu agama, ilmu umum,
mencetak generasi beriman kuat dan kompeten secara intelektual untuk kemajuan sosial. Nilai-nilai seperti etos kerja Islami, yaitu ghirah, itqanul amal, disiplin dan moralitas ditekankan melalui pembelajaran kontekstual Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya yaitu tajdid dalam dakwah Muhammadiyah. Tajwid itu merupakan usaha pembaruan yang dilakukan untuk memurnikan ajaran Islam sekaligus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Terdapat dua bentuk utama tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama tajdid purifikasi atau pemurnian, kemudian yang kedua ada tajdid dinamis atau modernisasi. Kemudian implementasi tajdid dalam dakwah Muhammadiyah yaitu terdapat dakwah jamaah dan jamaiyah, yaitu pendekatan rasional dan ilmiah, gerakan sosial seperti pada panti asuhan dan gerakan pada sosial lainnya. Kemudian tujuan besar dari tajdid Muhammadiyah yaitu yang pertama untuk memajukan kehidupan umat melalui ilmu pengetahuan dan amal jariah seperti pada pendidikan Muhammadiyah seperti universitas dan lain-lain. Kemudian yang kedua memurnikan ajaran Islam dari penyimpangan. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan dan dakwah masa kini. Yang pertama, sekularisasi atau individualisme. Di sini masyarakat makin menjauh dari nilai agama dan lebih fokus pada diri sendiri, sehingga pendidikan dan dakwah perlu menegaskan kembali pentingnya iman dan kepedulian sosial. Selanjutnya, krisis moral generasi muda. Di sini banyak remaja mengalami penurunan akibat pengaruh media sosial dan lingkungan. Pendidikan perlu menekankan pembinaan karakter dan adab. Selanjutnya, penyebaran paham ekstrim dan radikal. Di sini informasi mudah menyebar, termasuk ajaran yang keras dan intoleran. Dakwah harus mengkuat pemahaman Islam yang moderat dan damai. Terakhir yaitu kesenjangan literasi digital. Banyak orang belum mampu memilah informasi dengan bijak, mudah tertipu hoaks atau konten negatif. Di sini peran dakwah perlu mempromosikan penggunaan teknologi yang sehat, cerdas dan beretika. Reaktualisasi nilai tajdid di era digital ada 4, yaitu yang pertama pemanfaatan teknologi. Teknologi seperti podcast, e-learning, dan konten kreatif dimanfaatkan untuk memperluas dakwah dan pendidikan Islam secara lebih efektif. Yang kedua ada literasi digital Islami, menekankan etika bermedia dan kemampuan memilah informasi agar umat bijak dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Ketiga, kaderisasi mubalik dan guru modern, mempersiapkan dai dan pendidik yang mampu menguasai teknologi serta menyampaikan materi dengan cara yang relevan. Keempat, pendidikan karakter dan spiritualitas, menguatkan akhlak dan nilai spiritual agar tetap kokoh menghadapi tantangan era digital. Contoh implementasinya yaitu yang pertama ada podcast Tajdid Talks, berupa media diskusi ringan tentang isu kekinian dari perspektif tajdid. Lalu buku digital interaktif Kiai Haji Ahmad Dahlan di mana menyajikan biografi dan gagasan tajdid dengan format yang menarik dan mudah dipelajari. Yang terakhir yaitu ada proyek sosial berbasis nilai tajdid yang merupakan aksi nyata seperti pemberdayaan, literasi atau lingkungan dengan pendekatan kreatif dan solutif. Jadi untuk dampak yang diharapkan yaitu yang pertama, generasi muda memahami Islam mencerahkan. Islam dipahami secara rasional, relevan, dan moderat, memanfaatkan media digital untuk menghadirkan ajaran yang meneduhkan. Yang kedua, insan berilmu, beriman, dan beramal soleh. Integrasi ilmu agama umum, pembentukan karakter, dan aksi sosial sebagai wujud iman yang membumi. Lalu yang ketiga, dakwah relevan dengan zaman. Metode humanis dan adaptif, membahas isu kontemporer, serta memaksimalkan platform digital untuk menjangkau generasi muda. Yang terakhir, penguatan citra Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan. Dengan meneguhkan identitas sebagai gerakan modern, solutif, dan inovatif melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat yang unggul. Selanjutnya di sini kita akan diajak untuk merefleksikan kembali makna spiritualitas dalam kehidupan. Kutipan dari Kiai Ahmad Dahlan, agama jangan hanya di mulut tapi di perbuatan, mengingatkan bahwa agama tidak hanya sebatas ucapan, pengetahuan atau ritual, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan nyata. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian menjadi wujud nyata dalam pemahaman agama yang sesungguhnya. Pertanyaan reflektif di bawah kutipan ini mendorong kita untuk mengevaluasi diri, apakah nilai spiritual
sudah menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau masih sekedar rutinitas tanpa makna. Dengan begitu kita diajak melihat apakah agama sudah benar-benar menjadi pegangan hidup yang membentuk karakter atau hanya sesuatu yang dilakukan secara formal tanpa diterapkan dalam keseharian. Selanjutnya kita akan diajak bahwa agama tidak seharusnya berhenti sebagai ritual atau ibadah yang sifatnya personal saja, tetapi perlu dipahami sebagai pandangan hidup yang komprehensif. Artinya agama idealnya mencakup dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari moral, etika, hubungan sosial hingga kontribusi nyata kita terhadap masyarakat. Dengan memahami agama secara menyeluruh, kita tidak hanya menjalankan kewajiban spiritual, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai penutup, tajdid bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi merupakan usaha penyegaran dan pembaruan zaman agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencontohkan bahwa tajdid adalah upaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan semangat keterbukaan, rasionalitas, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk kemajuan umat. Dengan demikian, tajdid menjadi jembatan antara warisan nilai Islam yang otentik dengan tuntutan perubahan sosial yang terus berkembang. Baik, teman-teman semua sudah memberikan dari pernyataan-pernyataannya tentang tajdid. Mungkin sekarang dibuka sesi tanya jawab. Siapa yang akan menjawab pertamanya? Permisi teman-teman semua, izin bertanya. Jadi sebenarnya apa sih makna dasar tajdid itu dalam Islam? Izin menjawab, dari pertanyaan Bintang, tajdid sendiri itu artinya usaha pembaruan untuk menghidupkan kembali ajaran Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Pembaruan ini bukan berarti mengubah agama, tetapi menyegarkan pemahaman dan praktik keagamaan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks modern, tajdid menjadi upaya untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi dengan nilai-nilai Islam yang otentik dan solutif. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya, kenapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap tokoh tajdid di Indonesia? Mohon izin menjawab, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikenal sebagai tokoh tajdid karena dia berhasil menafsirkan ulang ajaran agama secara rasional dan ilmiah, yang dimana dia itu menyelaraskan antara pendidikan, sosial, dan dakwah secara rasional. Seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya, apa landasan teologis dari gagasan tajdid? Baik, sebelumnya izin untuk menjawab. Jadi landasan teologis tajdid merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa setiap satu abad akan hadir mujaddid atau pembaharuan yang mengembalikan kemurnian agama. Ini menunjukkan bahwa Islam membuka ruang untuk perbaikan dan penyegaran pemahaman selama tetap dalam bingkai wahyu. Oleh karena itu, tajdid bukan produk modernitas semata, tetapi bagian dari dinamika internal Islam. Oke, untuk sekarang pertanyaan dari saya, mungkin apa tujuan utama tajdid dalam pendidikan Muhammadiyah? Baik, izin menjawab. Jadi tujuan utama tajdid adalah pendidikan Muhammadiyah melahirkan generasi muslim yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan akademik modern, keterampilan hidup, dan akhlak yang baik. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin agar umat Islam mampu bersaing secara intelektual, menjadi problem solver, serta menjadikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Sekolah Muhammadiyah menjadi sarana untuk membentuk karakter, logika ilmiah, dan kepekaan sosial. Mungkin ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, bagaimana sih bentuk tajdid dalam bentuk dakwah menurut Kiai Ahmad Dahlan? Izin menjawab, jadi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, dakwah bukan hanya ceramah, tetapi tindakan nyata yang menghadirkan manfaat sosial. Disebut dakwah bil hikmah wa bil amal, di mana beliau memulai dakwah dari hal-hal praktis seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap kaum lemah. Pendekatannya rasional, terbuka, tidak menghakimi, dan berfokus pada penyelesaian masalah masyarakat. Baik, mungkin bisa kita tutup untuk perjalanan podcast pada kita hari ini. Semoga podcast ini membawa inspirasi yang nyata bagi kita semua dan bisa mendapatkan insight-insight baru. Semoga yang mendengarkan juga mendapat inspirasi dan insight baru. Terima kasih dari kelompok kami.
Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.